Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang migrain dan headache. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu apoteker Sani Asmiramdani Lestari M Farmclean yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan ini. Boleh di next. Nah, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama si Puspasari, lalu Syakira Dwi Putri, kemudian si Hoirunisa, dan saya sendiri Tasya Mutiara. Yang pertama kali yang dibahas itu migrain. Untuk definisinya, migrain adalah suatu penyakit yang ditandai dengan episode nyeri kepala berulang, seringkali unilateral, namun dapat juga bilateral, dan dalam beberapa kasus disertai dengan gangguan visual atau sensorik yang dikenal sebagai aura. Aura seringkali timbul sebelum nyeri kepala muncul, namun dapat terjadi selama atau setelah nyeri kepala. Migrain merupakan salah satu nyeri kepala primer yang ditandai dengan nyeri kepala berulang dengan intensitas nyeri sedang hingga parah. Biasanya nyeri kepala mempengaruhi satu sisi kepala, nyeri berdenyut, dan berlangsung dari 2 sampai 72 jam. Rasa nyeri umumnya diperburuk dengan aktivitas fisik. eh, s- Sepertiga penderita migrain memiliki aura, suatu periode gangguan visual singkat yang menandakan bahwa nyeri kepala akan segera terjadi. Kadang-kadang aura dapat terjadi dengan sedikit atau tanpa nyeri kepala setelahnya. Berdasarkan The International Classification of Headache Disorder atau ICHD, migrain terbagi menjadi dua, migrain dengan aura dan migrain tanpa aura. Migrain dengan aura ini disebut juga sebagai migrain klasik. Diawali dengan adanya gangguan pada fungsi saraf, terutama visual, diikuti oleh nyeri kepala unilateral, mual, dan kadang muntah. Kejadian ini terjadi berurutan dan manifestasi nyeri kepala biasanya tidak lebih dari 60 menit, yaitu sekitar 5-20 menit. Kemudian migrain tanpa aura disebut juga sebagai migrain umum. Sakit kepalanya hampir sama dengan migrain dengan aura. Nyerinya pada salah satu bagian sisi kepala dan bersifat pulsatil dengan disertai mual, fotofobia, dan fonofobia. Nyeri kepala berlangsung selama 4 sampai 72 jam. Baik, untuk selanjutnya epidemiologi patofisiologi akan dijelaskan oleh Saudari Siva Hoirunisa. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada epidemiologi. Itu migrain terjadi pada 17,6% wanita dan 5,7% pria. Insiden migrain tertinggi didapatkan pada usia 15 hingga 24 tahun. Penderita dengan aura mengalami lebih banyak pemicu dibandingkan dengan penderita tanpa aura. Menstruasi merupakan penyebab utama terjadinya migrain berulang dan persisten, dengan puncaknya pada usia 20-24 tahun pada wanita dan 15-19 tahun pada pria. Sejumlah 90% serangan pertama terjadi sebelum 40 tahun. Prevalensi tertinggi didapatkan pada usia 35 hingga 45 tahun. Pada dewasa berusia 18 tahun hingga 59 tahun, prevalensi migrain diperkirakan sejumlah 17 hingga 21% bertabung pada kriteria diagnosis yang digunakan. Rate migrain 8-11% dan problem migrain 9-10%. Sekitar 70% penderita migrain mengalami serangan migrain tanpa aura atau common migrain, dan 20% mengalami migrain dengan aura atau classical atau focal migrain. Prevalensi migrain dengan aura meningkat seiringnya dengan usia, terjadi pada 13% serangan migrain pada penderita berusia 18-29 tahun. 20,1% pada penderita berusia 40-49 tahun, dan 41% penderita berusia 70% atau lebih.
Selanjutnya epidemiologi, yaitu beberapa faktor atau pemicu, yaitu riwayat penyakit migrain dalam keluarga, perubahan hormon atau estrogen dan progesteron pada wanita, khususnya pada fase luteal siklus menstruasi. Makanan yang bersifat vasodilator, yaitu terdiri dari anggur merah, natrium nitrat. Kemudian ada vasokonstriktor, yaitu keju coklat, serta zat penambahan pada makanan. Stres, faktor fisik, tidur tidak teratur, rangsangan sensoris, dan mengonsumsi alkohol serta merokok. Kemudian ada patofisiologi. Yang pertama ada teori vaskular. Vasokonstriksi intrakranial di bagian luar korteks berperan dalam terjadinya migrain dengan aura. Pendapat ini diperkuat dengan adanya nyeri kepala disertai denyut yang sama dengan jantung. Pembuluh darah yang mengalami konstriksi terutama terletak di perifer otak akibat aktivitas saraf nociceptif setempat. Teori ini dicetuskan oleh observasi bahwa pembuluh darah ekstrakranial mengalami vasodilatasi sehingga akan terabat denyut jantung. Vasodilatasi ini akan menstimulasi orang untuk merasakan sakit kepala. Dalam keadaan yang demikian, vasokonstriktor seperti ergotamin akan mengurangi sakit kepala, sedangkan vasodilator seperti nitroglycerin akan mempelebuk sakit kepala. Yang kedua ada teori neurovaskular dan neurokimia. Neurovaskular berkembang menjadi teori neurovaskular yang dianut oleh para neurologis di dunia. Pada saat serangan migrain terjadi, nervus trigeminus mengeluarkan CGRP, yaitu calcitonin generalization peptide, dalam jumlah besar. Hal ini yang mengakibatkan vasodilase pembuluh darah multiple, sehingga menimbulkan nyeri kepala. CGRP adalah peptida yang tergolong dalam golongan keluarga calcitonin yang terdiri dari calcitonin, adrenomyelin, dan amilin. Yang terakhir ada teori cortical spreading depression atau CSD. Patofisiologi migrain dengan aura dikenal dengan teori cortical spreading depression. Aura terjadi karena terdapat eksitasi neuron di substansia migran yang menyebar dengan kecepatan 2-6 menit. Penyebaran ini diikuti dengan gelombang sufren neuron dengan pola yang sama sehingga pembentukan irama vasodilatase yang diikuti dengan vasokonstriksi. Prinsip neokimia CSD adalah pelepasan kalium atau asam amino eksitatorik seperti glutamat dari jaringan neural sehingga terjadi depolarisasi dan pelepasan neurotransmitter. Kemudian ada patofisiologi migrain dengan aura, dikenal dengan teori cortical spreading depression. Aura terjadi karena terdapat eksitasi neuron di substansia migrain yang menyebar dengan kecepatan 2-6 menit. Kemudian ada patofisiologi migrain tanpa aura, yaitu sakit kepala migrain yang terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Migrain tanpa aura didiagnosis setelah pasien diketahui sejarahnya serangan migrain sebanyak 5 kali. Baik, terima kasih Sipa Werunisa. Selanjutnya, faktor risiko akan dijelaskan oleh Saudari Syakira. Persilakan Syakira. Baik, untuk faktor risiko, yang pertama stres di tempat kerja atau rumah. Kemudian perubahan lingkungan seperti cuaca, cahaya terang dan silau matahari, perubahan pada siklus tidur, bau yang kuat. Next.
Mati. Baik, selanjutnya untuk manifestasi klinis, suatu serangan migrain dapat menyebabkan sebagian atau seluruh tanda dan gejala, yaitu nyeri kepala, fotofobia, mual baik disertai muntah maupun tidak disertai muntah. Nyeri bersifat sedang sampai berat. Kebanyakan penderita migrain merasakan nyeri hanya pada satu sisi kepala, hanya sedikit yang merasakan nyeri pada kedua sisi kepala. Sakit kepala berdenyut atau serasa ditusuk-tusuk. Rasa nyerinya semakin parah dengan aktivitas fisik. Saat serangan, nyeri kepala, penderita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Keluhan juga disertai mual dan muntah, fotofobia dan atau fonofobia. Hmm. Selanjutnya untuk diagnosis, di diagnosis migrain ini ada dua, migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Nah, yang pertama, migrain tanpa aura ini paling tidak 5 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D, nyeri kepala berlangsung selama 4 sampai 72 jam, baik dalam kondisi sudah diobati atau belum diobati namun belum berhasil. Terdapat salah satu gejala penyerta yaitu mual muntah, fotofobia, dan fonofobia. Kemudian nyeri kepala tidak berkaitan dengan penyakit lain. Untuk migrain dengan aura ini, yang pertama, paling tidak 2 serangan yang memenuhi kriteria B dan C. Terdapat satu atau lebih aura tipikal yang reversibel meliputi aura visual, sensori, bicara, motorik, dan brainstem. Kemudian nyeri kepala tidak berkaitan dengan diagnosis ICHD-3 yang lain dan transient ischemic attack telah tereklusi. Baik, untuk mekanisme nyeri ini, nyeri merupakan suatu bentuk peringatan akan adanya bahaya kerusakan jaringan. Pengalaman sensoris pada nyeri akut disebabkan oleh stimulus noxious yang diperantai oleh sistem sensorik nociceptif. Sistem ini berjalan mulai dari 10 perifer melalui medula spinalis, batang otak, talamus, dan korteks cerebri. Apabila telah terjadi kerusakan jaringan, maka sistem nosis, nociceptif akan bergeser fungsinya dari fungsi protektif menjadi fungsi yang membantu perbaikan jaringan yang rusak. Nyeri inflamasi merupakan salah satu bentuk untuk mempercepat perbaikan kerusakan jaringan. Sensitivitas akan meningkat, sehingga stimulus non-noxious atau noxious ringan yang mengenai bagian yang meradang akan menyebabkan nyeri.
Nyeri inflamasi akan menurun derajat kerusakan dan menghilangkan respon inflamasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terapi farmakologi akan dijelaskan oleh Saudari Sipa Puspasari. Dipersilakan, Sipa. Terima kasih Tasya. Untuk terapi farmakologi migrain di sini ada pilihan ini pertama dan pilihan ini kedua. Untuk pilihan ini pertama itu ada beberapa opsi. Yang pertama ada analgesik non-opioid antipiretik yaitu acetaminophen atau paracetamol dengan dosisnya 500 sampai 1000 mg diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali dan dosis maksimalnya 4000 mg per hari diberikan secara per oral. Efek sampingnya yaitu ada reaksi hematologi, reaksi kulit, dan reaksi alergi lainnya. Lalu kerusakan hati jika digunakan dalam jangka yang lama dan juga overdosis. Mekanisme kerjanya dengan penghambatan sintesis prostaglandin oleh psikooksigenase secara irreversibel pada hipotalamus. Lalu ada golongan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Yang pertama contoh obatnya itu ada aspirin, diberikan dengan dosis 60-70 mg per kilogram per hari secara oral. Kemudian ada diklofenak sodium atau natrium diklofenak diberikan secara oral dengan dosis 75-150 mg per hari dalam 2-3 dosis atau 2-3 kali sehari. Kemudian ada ibuprofen diberikan dengan dosis 200-400 mg, diberikan 3-4 kali sehari secara per oral. Lalu ada naproxen diberikan dengan dosis awal 550 mg, lalu dilanjutkan dengan 275 mg tiap 6-8 jam selama dibutuhkan. Efek samping dari golongan NSAID ini yang paling khas yaitu moon face atau muka yang bulat berbentuk seperti bulan, kemudian iritasi gastrointestinal, mual, muntah, perdarahan gastrointestinal, tukak peptik, serangan dispne, reaksi kulit, trombositopenia, pusing, sakit kepala, vertigo, telinga berdenging, urtikaria, eksim, eritema, multiformis. Kemudian mekanisme kerja dari golongan NSAID ini yaitu menghambat siklooksigenase 1 dan 2 sehingga mengurangi produksi prekursor prostaglandin. Lalu ada triptan. Triptan ini ada beberapa contoh obatnya. Yang pertama ada almotriptan diberikan dengan dosis 6,25 sampai 12,5 mg tablet per oral. Kemudian ada elatriptan diberikan 20 sampai 40 mg tablet per oral. Lalu ada frovatriptan diberikan 2,5 mg tablet per oral. Dapat diulang dalam 2 jam. Kemudian dosisnya tidak melebihi 7,5 mg per hari. Lalu ada naratriptan, diberikan dengan dosis 1-2,5 mg tablet per oral, dapat diulang dalam 2 jam, dan dosis tidak melebihi 5 mg per hari. Kemudian ada rizatriptan, diberikan dengan dosis 5-10 mg per oral, dapat diulang dalam 2 jam, dan dosisnya tidak melebihi 30 mg per hari. Kemudian ada sumatriptan, ada beberapa bentuk sediaan. Untuk tablet per oral diberikan dengan dosis 25-100 mg, dengan dosis maksimalnya tidak lebih dari 300 mg per hari, lalu bisa diberikan secara intrasubkutan dengan dosis 4-6 mg, lalu tidak melebihi 12 mg per hari. Untuk nasal spray diberikan dengan dosis 5-20 mg. Untuk zolmitriptan diberikan dengan dosis 2,5-5 mg tablet per oral. Untuk nasal spray diberikan dengan dosis 5 mg. Untuk efek samping dari obat golongan triptan ini ada tremor, dehidrasi, detak jantung terasa cepat atau tidak teratur, palpitasi atau jantung berdebar, lalu tekanan darah bisa meningkat. Mekanisme kerjanya menghambat pelepasan peptida vasoaktif, meningkatkan vasokonstriksi, memblokir jalur nyeri di batang otak, serta mengurangi transmisi nyeri di jalur trigeminal. Lalu dari contoh obat tadi dapat juga diberikan regimen kombinasi untuk pengobatan farmakologi migrain. Dapat diberikan regimen kombinasinya yaitu acetaminophen, aspirin, dan juga kafein. Dengan dosisnya untuk acetaminophen 250 mg, aspirin 250 mg, dan kafein 65 mg. Untuk sumatriptan dan naproxen dapat diberikan dengan dosis 60 mg 10 mg atau 500 mg 85 mg. Next.
Untuk pilihan lini kedua dari terapi farmakologi migrain, dapat diberikan antiemetika. Ada beberapa contoh obatnya, yaitu yang pertama ada chlorpromazine dengan dosis 25 mg 3 kali sehari atau 75 mg 1 kali sehari pada malam hari. Kemudian dapat diberikan droperidol, tidak lebih dari 2,5 mg diberikan secara intravena atau intramuskular. Lalu ada metoclopramid diberikan dengan dosis 10 mg 3 kali sehari dengan dosis maksimalnya 30 mg per hari. Untuk prochlorperazine diberikan dengan dosis 5-10 mg 2-3 kali sehari, tablet per oral. Untuk intramuskular diberikan dengan dosis 12,5 mg. Lalu ada promethazine diberikan dengan dosis 12,5-25 mg dikonsumsi setiap 4-6 jam dengan dosis maksimalnya 100 mg per hari. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, cepat lelah, efek ekstrapiramidal terutama pada penggunaan jangka panjang pada anak, konstipasi, diare, dan sedasi. Mekanisme kerja dari antiemetik ini menghambat proses penghantaran sinyal mual dan muntah di otak. Berdasarkan cara kerjanya, antiemetik terbagi 3 jenis, yaitu antagonis dopamin, antihistamin atau antikolinerik, dan 5-HT3 reseptor antagonis. Lalu ada golongan obat dihidroergotamin, ini diberikan secara intranasal, dengan dosisnya satu semprotan itu 0,5 mg ke dalam setiap lubang hidung, kemudian diulangi setelah 15 menit. Efek sampingnya ada nyeri, memar, bengkak, atau iritasi di tempat obat dioleskan atau disemprot, insomnia, pusing, mual, muntah, diare, hidung meler, indera perasa yang berubah atau rasa sakit atau iritasi di hidung. Mekanisme kerjanya mempengaruhi reseptor serotonin dan menyebabkan efek vasokonstriksi pembuluh darah. Kemudian ada golongan obat parenteral NSAID, contohnya ketorolac, diberikan secara parenteral dengan dosis awalnya 10 mg diikuti dengan dosisnya 10-30 mg setiap 4-6 jam bila perlu, dengan dosis maksimalnya adalah 90 mg per hari diberikan secara intravena. Untuk efek sampingnya ada gangguan gastrointestinal, sistem saraf pusat atau muskuloskeletal, saluran kemih dan ginjal, KV atau hematologi, asma, dispne, edema paru, reaksi pada kulit, dan hipersensitivitas, epitaksis, dan hematomata. Mekanisme kerjanya menghambat produksi senyawa kimia enzim siklooksidase yang bisa menyebabkan peradangan dan rasa nyeri. Kemudian ada pilihan untuk migrain refraktor. Migrain refraktor ini merupakan migrain yang tidak lagi merespon dengan pilihan obat yang standar. Golongan obatnya ada dexamethasone diberikan secara intravena. Ini digunakan untuk mencegah kekambuhan. Kemudian bisa diberikan dihidroergotamin secara parenteral. Mual yang parah sering terjadi. Jangan gunakan dalam waktu 24 jam setelah pemberian obat golongan triptan. Kemudian dapat diberikan magnesium sulfat secara intravena. Jadi ini hanya digunakan untuk migrain aura. Kemudian dapat diberikan pada golongan obat opioid, namun potensi penyalahgunaannya tinggi, dan dapat digunakan juga obat golongan valproat yang diberikan secara intravena. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu headache. Untuk definisinya, nyeri headache itu atau nyeri kepala adalah rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada seluruh daerah kepala dengan batas bawah dari dagu sampai ke daerah belakang kepala, daerah oksipital, dan sebagian daerah tengkuk. Nyeri kepala merupakan gejala yang dapat disebabkan oleh berbagai kelainan baik struktural maupun fungsional, sehingga dibutuhkan sebuah klasifikasi untuk menentukan jenis dari nyeri kepala tersebut. Next. Nah, tipe-tipe headache yang pertama itu ada headache primer atau sakit kepala primer adalah sakit kepala tanpa terdapat kelainan struktural pada jaringan otak dan jaringan dalamnya. Sakit kepala primer ini ada 3 macam. Yang pertama, TTH atau tension type headache, itu disebut juga sakit kepala tegang. Sakit kepala ini terasa berat dan menekan pada seluruh kepala dengan intensitas ringan sampai sedang, namun tidak bertambah berat karena aktivitas fisik rutin. Kemudian migrain, atau yang tadi sudah kita bahas, ini sakit kepala yang berdenyut-denyut pada satu sisi kepala dengan intensitas sedang sampai berat, juga disertai dengan mual atau muntah. Terus kemudian cluster headache
termasuk dalam trigeminal autonomic cephalgias atau TACS, juga termasuk ke dalam sakit kepala primer. Sakit kepala ditandai dengan sakit kepala hebat pada mata, atas mata, atau samping kepala, bagian satu sisi, atau kombinasi dari ketiga tempat tersebut. Kemudian yang kedua, headache sekunder atau sakit kepala sekunder adalah sakit kepala yang terjadi berhubungan dengan gangguan pada otak atau struktur di dalamnya seperti infeksi, trauma kepala dan leher, gangguan pembuluh darah otak dan leher, peningkatan atau penurunan tekanan cairan otak, peradangan non-infeksi di dalam kepala, atau tumor dalam kepala akibat suatu zat. Kemudian gangguan metabolisme seperti sakit kepala yang berkaitan dengan kurangnya oksigen atau hipoksia. Kemudian yang ketiga, trigeminal neuralgia. Itu adalah sakit kepala akibat lesi saraf otak dan nyeri saraf lainnya. Nyeri yang dicirikan seperti sengatan listrik singkat pada satu sisi wajah dan berulang. Nyeri berlangsung dalam hitungan detik hingga 2 menit dengan intensitas hebat seperti sengatan listrik, menembak, menusuk, dan tajam dengan frekuensi yang bervariasi dari 1 sampai 50 kali per hari. Baik, untuk epidemiologi, patofisiologi, dan etiologi akan dijelaskan oleh si Nisa. Dipersilakan. Lalu selanjutnya ada epidemiologi, yaitu perkiraan prevalensi nyeri kepala seumur hidup adalah 66%, 14% hingga 16% untuk migrain, 46% hingga 78% untuk headache, dan 0,1% hingga 0,3% untuk faktor headache. Dalam studi berbasis populasi di Denmark, prevalensi seumur hidup headache tertinggi yaitu 78%, tetapi mayoritas mengalami episodik infrequent headache tanpa kebutuhan medis khusus. Sekitar 24% hingga 37% mengalami headache beberapa kali sebulan. 10% mengalami setiap minggu dan 2% hingga 3% dari populasi memiliki penyakit kronis headache. Biasanya berlangsung sama sebagian besar seumur hidup. Kemudian ada etiologi. Yang pertama etiologi dari headache, yaitu terdiri dari stres, depresi, bekerja dalam posisi yang menetap dalam waktu lama, kelelahan mata, kontraksi otot yang berlebih, berkurangnya aliran darah, ketidakseimbangan neurotransmitter, tiredness atau kelelahan, ansietas atau kecemahan, tekanan darah yang tinggi, waktu tidur kurang. Kemudian etiologi kluster tipe HNS belum jelas diketahui dan bersifat sporadik. Meski demikian, kasus kluster tipe HNS ditemukan dapat diturunkan secara autosomal dominan sebanyak 5%. Selanjutnya ada etiologi tension tipe HNS atau TTH. Diperkirakan berkaitan dengan nutrisi, kontraksi berkepanjangan dari otot-otot leher dan kepala, serta faktor genetik. Lalu ada patofisiologi, yaitu ketegangan miofasial pericranial sering terjadi pada pasien dengan headache dan migrain, yang merupakan gangguan pada jalur modulasi nyeri, yang ditandai dengan hiperektabilitas, saraf peripheral, dan serta pada keduanya. Betsen mengungkapkan bahwa masalah utama dari headache terdiri dari peningkatan input nociceptif ke struktural suprapinal, menghasilkan sensitisasi sentral, perubahan neoplastik sentral di sisi lain akan mempengaruhi regulasi mekanisme perifer dan karena itu akan meningkatkan aktivitas otot perikranial dan kelepasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk faktor resiko akan dijelaskan oleh Saudari Syakira. Dipersilakan. Baik, untuk faktor risiko, yang pertama kontraksi otot yang berlebih, kemudian stres dan depresi, kemudian ketidakseimbangan neurotransmitter seperti merasakan kesedihan, kesendirian hingga jiwa yang kosong, perubahan nafsu makan menjadi meningkat atau kehilangan nafsu makan, kemudian ansietas atau kecemasan, dan tiredness atau kelelahan.
Kemudian untuk manifestasi klinisnya, pasien dengan headache mengalami beberapa serangan yang relatif parah yang berlangsung singkat. Sakit kepala yang khas menyiksa, unilateral, dan umumnya melibatkan divisi pertama dari saraf trigeminal di daerah peri dan retroorbital dan di pelipis. Rasa sakit ini dapat dianggap timbul dari sinus atau dari gigi. Pasien sering datang ke otolaryngologis atau dokter gigi karena alasan ini. Kemudian untuk diagnosisnya, episodic tension type headache atau ETTH. Ini yang pertama setidaknya ada 10 kali serangan dihitung dengan serangan yang datang 1 serangan per bulan atau kurang dari 12 nyeri kepala per tahun. Kemudian nyeri kepala terjadi selama 30 menit sampai 7 hari. Nyeri kepala memiliki setidaknya 2 dari karakteristik. Yang pertama, lokasi bilateral. Bersifat menekan atau mengikat dan tidak berdenyut. Intensitas nyeri dari ringan hingga sedang. Tidak diperburuk dengan aktivitas fisik rutin seperti berjalan atau naik tangga. Kemudian memiliki semua karakteristik seperti tidak ada mual atau anoreksia dapat terjadi, fotofobia atau fonofobia, atau dapat terjadi salah satu tapi tidak keduanya. Kemudian tidak ada hubungan atau kaitan ke penyakit lain. Kemudian untuk diagnosis TTH kronik atau tension type headache, yang pertama nyeri kepala terjadi rata-rata nyeri kepala terjadi rata-rata kurang dari 15 hari per bulan selama kurang dari 3 bulan atau kurang dari 180 hari per tahun dan memenuhi kriteria B dan D. Yang kedua, serangan bertahan pada hitungan. Maaf, ganggu. Itu bukan kurang lebih. Oh, siap. Ih, Sorry, aku tuh suka. Baik untuk diagnosis TTH kronik atau tension type headache, yang pertama nyeri kepala terjadi rata-rata lebih dari 15 hari per bulan selama lebih 3 bulan atau lebih dari 180 hari per tahun dan memenuhi kriteria B sampai D. Kemudian serangan bertahan pada hitungan jam atau dapat berkelanjutan. Nyeri kepala memiliki setidaknya 2 dari karakteristik berikut. Yang pertama, lokasi bilateral, bersifat menekan atau mengikat dan tidak berdenyut. Intensitas nyeri dari ringan hingga sedang, tidak diperburuk dengan aktivitas fisik rutin seperti berjalan atau naik tangga. Kemudian memenuhi semua, tidak terjadi lebih dari 1 fotofobia, fonofobia atau mual ringan, juga tidak ada mual sedang atau berat maupun muntah. Yang terakhir, tidak ada hubungan atau kaitan dengan penyakit lain. baik, terima kasih. Selanjutnya, terapi farmakologi akan dijelaskan oleh Saudari Sipa Puspasari. Dipersilahkan. Terima kasih Tasya. Untuk terapi farmakologi headache ini ada beberapa berdasarkan subtipenya. Yang pertama ada tension type headache. Tata laksana farmakologinya untuk acute relief diberikan acetaminophen atau ibuprofen. Untuk preventifnya diberikan amitriptilin. Untuk migrain, acute reliefnya diberikan dari golongan NSAID atau triptans. Untuk preventifnya diberikan dari golongan angiotensin converting enzyme inhibitor, contohnya lisinopril, angiotensin receptor blocker, contohnya kandesartan, telmisartan.
Kemudian calcitonin ganrelate peptide receptor inhibitors diberikan, contohnya erenumab, fremanezumab, atau galcazenumab. Lalu bisa diberikan magnesium secara oral. Kemudian diberikan onabotulinum toksin A. Ini hanya untuk migrain kronis dan diberikan lebih dari 15 hari per bulan. Kemudian dapat diberikan propanolol. Lalu yang terakhir topiramate. Untuk cluster headache, preventifnya diberikan galcazenumab. Untuk general headache atau juga disebut dengan secondary headache atau sekunder, tata laksana nyeri kepalanya sesuai dengan etiologinya dan berdasarkan subtipenya. Untuk terapi non-farmakologi dari migrain dan headache ini, yang pertama ada edukasi mengenai stres dan edukasi menjalankan aktivitas yang benar. Kedua ada psikoterapi, melakukan metode manajemen stres melalui perilaku kognitif untuk kecemasan. Kemudian ada relaksasi pembebasan mental dan fisik dari ketegangan. Lalu olahraga secara teratur, yaitu olahraga peregangan dan pernapasan, minum air yang cukup, dan makan makanan bergizi secara teratur. Outcome terapi dari terapi migrain dan headache ini yaitu terapi profilaksis yang diharapkan dapat menghentikan progresivitas nyeri kepala, mengurangi intensitas dan frekuensi serangan, mengurangi disabilitas, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah rekurensi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi dan mendiskusikan presentasi ini. Ini ada lampiran atau foto jurnal acuan yang kami gunakan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau nanti jika ada pertemuan offline, boleh didiskusikan bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.